Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elsa Anggraini dari STI STMI Bandung, kelas 4, jurusan manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis. Di sini ada komunikasi antar pribadi dan komunikasi lintas budaya. Apa sih komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. Sedangkan untuk komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Bentuk dasar komunikasi ada dua, yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Contohnya, membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh sebagai alat komunikasi. Contohnya, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Proses komunikasi. Menurut Boff dan Thiel dalam buku Business Communication Today, yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, dan penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Munculnya kesalahpahaman komunikasi ada 5. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan antara lain munculnya keraguan-keraguan tentang isi pesan, masih asing dengan audiens, pertentangan ekspresi, dan kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Yang keempat, masalah dalam menerima pesan. Dan yang kelima, masalah dalam menafsirkan pesan antara lain yaitu perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, perbedaan reaksi emosional. Bagaimana memperbaiki komunikasi? 1. Persepsi. Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Yang kedua, ketepatan. Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas, perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Yang ketiga, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Yang kelima, ada keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Pola komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informasi. Cara mengelola komunikasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, yaitu yang pertama, penanganan pesan-pesan rutin meliputi A. Mengurangi jumlah pesan, B. Memberi instruksi yang jelas, C. Mendelegasikan sebagai tanggung jawab, D. Memberi pelatihan bagi petugas. Dan yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Meningkatkan keterampilan komunikasi yaitu dengan membaca, mendengarkan, membuat percakapannya menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan presentasi, menulis surat, memo, dan laporan. Proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, dan 3. Revisi.
Penentuan tujuan merupakan langkah awal perencanaan komposisi. Penentuan tujuan harus jelas karena keputusan untuk meneruskan jelas, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline. Tahap 1 adalah sebagai berikut. A. Mulailah dengan ide pokok. B. Nyatakan poin-poin pendukung yang penting. C. Ilustrasi dengan bukti-bukti. Yang kedua, menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi. Penyusunan outline tahap kedua adalah sebagai berikut. A. Pendekatan langsung, dan B. Pendekatan tidak langsung. Yang terakhir ada keterampilan merevisi. Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Substansi pesan. 2. Mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. 3. Mengedit mekanika atau teknis penulisan. 4. Mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu 1. Substansi pesan, 2. Pengorganisasian pesan, dan 3. Gaya bahasa. Penyampaian pesan positif. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain, yaitu dengan good news tentang pekerjaan, good news tentang produk. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan seperti naik jabatan dan lain-lain. Untuk memberi jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. 1. Surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dalam jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila nilai pesanannya relatif kecil, maka tidak diperlukan konfirmasi letter. Menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting baik dari dalam atau luar organisasi. Pendapat orang lain tentang organisasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan dalam menanggapi permintaan tersebut. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Contohnya, bad news tentang produk. Pada penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga pokok produk atau penarikan produk, lebih baik digunakan pendekatan tidak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan logis, baru disampaikan pesan bad news serta diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersahabat. Yang kedua, penolakan kerjasama, dan yang ketiga, penolakan undangan. Penyampaian pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi, tidak seperti permintaan rutin. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Contohnya, analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Penyampaian pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Dan yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasional.